Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Tia, Ibu Susi? Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita memulai latihan coaching pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya Lili, SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Berprofesi pada saat ini adalah sebagai pengamat, sementara Ibu Tia sebagai coach dan Ibu Susi sebagai coaching. Nah, sebelum kita memulai latihan coaching hari ini, ada beberapa kompetensi yang akan kita kembangkan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada coach atau Ibu Tia. Pada kegiatan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu alur tirta, di mana alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sebelum memulai latihan coachingnya, saya mau menanyakan ke Ibu Tia kompetensi apa saja yang akan dikembangkan pada latihan coaching kali ini Ibu Tia sebagai coach. Oke, terima kasih Bu Lili. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, sekarang saya sebagai pengamat mau menanyakan kompetensi yang dikembangkan ada 3. Nah, yang mau dikembangkan secara khusus kompetensi apa saja ya? Nah, dari ketiga kompetensi tadi yang akan spesifik saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, indikator tercapai itu seperti apa ya? Nah, di sini harapan saya melalui mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang coachee hadapi. Dan yang kedua yaitu memunculkan ide-ide baru bagi si coachee tersebut. Oke. Nah, karena adanya sudah ditentukan kompetensi khusus yang akan dikembangkan, saya sebagai pengamat memberikan waktu untuk selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Tia dan Ibu Susi untuk melakukan latihan coaching. Oke, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Susi? Alhamdulillah sehat Bu Tia, tapi secara psikologis agak sedikit sakit Bu Tia. Sedikit sakit. Kira-kira gimana keadaannya nih? Ya kan kemarin saya menghubungi Bu Tia melalui WA tadi malam, mungkin Bu Tia agak telat membalasnya ya. Jadi Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Susi? ya ada sedikit permasalahan di kelas, tapi agak membawa perasaan bagi saya. Jadi saya merasa terbebani dan agak malas jadinya setelah pulang, bawaannya marah-marah aja ke anak-anak, padahal mereka tidak salah kan. Makanya saya WA Bu Tia kemarin. Jadi bawaan dari sekolah ya, sampai rumah kita ingin marah-marah terus sampai ke anak-anak kita juga keimbasnya. Nah, kira-kira apa masalah yang Bu Susi hadapi di sekolah? Jadi begini Bu Tia, kemarin itu saya kan mengajar kimia di kelas 12F3. Jadi ada seorang anak terlambat, kemudian tapi terlambat itu sudah yang ketiga kalinya Bu Tia. Kemudian sampai di kelas, kalau sudahlah terlambat, kemudian di dalam kelas tidur pulang. Kalau tidak ganggu teman. Jadi pada waktu mengajar itu saya merasa emosi menghadapi dia, bawaannya mau marah saja waktu itu. Jadi proses pembelajaran saya rasanya kurang lancar waktu itu.
Oh, jadi karena permasalahan ini, karena ada anak yang terlambat, mengakibatkan kita tidak fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa tujuan yang ingin Ibu Susi capai? Jadi dengan adanya percakapan ini, saya harap saya bisa menemukan solusi bagaimana ya cara menghadapi anak ini agar tidak berbuat seperti itu lagi. Nah, kira-kira dari yang ingin Ibu Susi capai ini, apa yang bisa Ibu Susi lakukan untuk kedepannya? Untuk menghadapi anak ini ya, Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya anak ini sudah pernah saya panggil, kenapa Anda terlambat? Dia jawab, katanya dia malamnya bekerja di Pertamina, shift malam, jadi paginya tidur agak sering terlambat. Jadi pagi itu masih ngantuk katanya gitu. Tapi sudah saya nasihati, jadi kamu harus menasihati bagaimana supaya pelajaran tidak terganggu, kamu juga bisa menghasilkan uang. Seperti itu Bu Tia. Ya, jadi di sini Bu Susi sudah mencoba untuk konsultasi lah ya dengan Ya. murid ini, kenapa dia bisa terlambat datang ke sekolah, dan di sini Bu Susi mendapati kalau anak ini malamnya itu melakukan kegiatannya bekerja gitu. Ya. Nah, kira-kira dari yang sudah Bu Susi lakukan ini bagaimana dampaknya? Dampaknya jadi pertama dia terlambat, yang kedua dia masih juga terlambat, yang ketiga masih terlambat. Jadi dengan nasihat yang saya berikan beberapa kali itu sepertinya tidak mempan bagi dia, gitu ya. Jadi dia masih saja belum bisa merubah cara dia untuk bisa datang hadir tepat waktu. Oh gitu. Nah, sekarang ini dari yang solusi yang sudah Ibu Susi lakukan ini kan masih belum ada perubahan Ya. terhadap siswa kita ini gitu. Untuk kedepannya apa tindakan yang akan Ibu Susi lakukan agar nantinya siswa ini tentu sesuai dengan apa yang Ibu Susi inginkan? Ya, jadi mungkin saya akan memanggil dia secara pribadi, gitu ya, karena sebelumnya saya memanggilnya di kelas, menanyakan kenapa terlambat nak, ini Bu, saya terlambat karena kejadian ini. Terus tidak bisa diselesaikan kehadirannya supaya bisa datang ke waktu. Sudah Bu, saya coba tidur sore hari agar bisa malamnya tidak badannya lebih fit, jadi paginya tidak ngantuk. Tapi mungkin saya akan memanggilnya dalam ruangan yang lebih khusus atau di tempat yang tidak rame. Jadi dengan begitu mungkin anak itu akan lebih terbuka lagi dan bisa mencari solusi yang lebih baik untuk agar dia bisa berubah. Oke. Nah, di sini solusi yang akan Ibu Susi lakukan itu dengan memanggil anak ini, misalnya dari ruangan khusus untuk menanyakan secara langsung kepada anak ini kenapa dia masih melakukan tindakan seperti itu. Nah, kira-kira selain dengan memanggil anak ini secara pribadi, ada nggak tindakan lain yang akan Ibu Susi lakukan? Ya, jadi mungkin saya akan memanggil orang tuanya. Jadi saya juga akan berusaha untuk berkolaborasi dengan orang tua. Apakah memang itu permasalahan dari anak ini atau dia mengada-ada? Karena ada juga guru yang mengatakan anak ini sering berbohong. Jadi mungkin saya akan mengklarifikasi kepada orang tuanya apakah memang seperti itu keadaan yang sebenarnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, jadi selain kita memanggil anak itu secara pribadi, di sini Bu Susi juga berencana untuk memanggil orang tua dari murid kita tersebut, gitu. Nah, kira-kira untuk solusi ini kapan bisa Ibu Susi lakukan? Iya, kalau hari ini tidak mungkin ya Bu ya. Mungkin saya akan lakukan 1 hari atau 2 hari ke depan agar permasalahannya cepat selesai. Karena kesal juga melihat anak yang beberapa kali dinasihati tapi tetap masih melakukan hal yang sama. Oke. Nah, berarti dalam minggu besok ya Bu Susi ya bisa dilaksanakan. Ya, selambat-lambatnya minggu besok lah. Jadi
kok kalau bisa minggu ini diselesaikan. Sekarang kan masih hari Selasa ya. Oke, berarti Ibu Susi nantinya akan melakukan di minggu besok. Oke. Ya. Sekarang setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu Susi dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Ya, jadi dengan pembicaraan kali ini saya jadi menemukan solusi bagaimana cara menghadapi anak ini agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi tadi sudah terpikirkan untuk memanggil anak ini secara langsung, bukan di forum umum. Kemudian juga sudah terpikirkan untuk memanggil orang tuanya agar bisa mengkomunikasikan juga bagaimana kondisi anak ini di sekolah pada orang tuanya. Oke, berarti dari hasil diskusi kita kali ini, Bu Susi yang melihat anak yang bermasalah karena selalu sering datang terlambat ke sekolah, dan di sini dapat saya tangkap Bu Susi ingin melakukan konsultasi secara langsung dengan anak tersebut dan juga nantinya akan memanggil orang tua mereka untuk menanyakan bagaimana kondisi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya apa ada lagi yang ingin Ibu Susi ceritakan? Iya, mungkin ya yang diceritakan ya. Jadi kalau dengan begitu mungkin saya bisa juga mendekatkan diri dengan anak secara psikologis. Jadi anaknya bisa lebih akrab dengan gurunya. Itu kan kalau di kelas jadi agak takut-takut, tapi kalau secara pribadi mungkin pendekatannya akan lebih terasa dan emosionalnya lebih terjaga. Ya, bagus sekali ya Bu Susi ya, pentingnya melakukan pendekatan terhadap anak kita. Ya. Nah, mungkin Bu Susi untuk jadwal kita waktu kita hari ini sudah selesai ya Bu Susi ya. Ya. Nanti kalau misalnya Bu Susi masih ada terkendala, boleh lagi nanti hubungi saya untuk berbagi dan bercerita bersama saya. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk saya dan menemukan menyelesaikan permasalahan yang saya punya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu Susi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coaching yang telah dia lakukan dengan diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke dia, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar itu alur kita pada latihan coaching sudah tampak atau sudah terlihat di rubrik saya, semua sudah terlihat. Sudah terlihat alur kitanya di mana tujuannya sudah dilakukan tadi, identifikasi permasalahannya sudah dilakukan, kemudian rencana aksinya sudah terlihat, kemudian tanggung jawab juga sudah terlihat. Ibu Tia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Susi bisa mengembangkan jawaban-jawabannya ke arah-arah yang permasalahan siswa. Nah, yang menjadi indikator pertanyaan Ibu Tia tadi, apa yang menjadi indikator yang tampak atau yang tercapai, apa yang indikator dari pertanyaan Ibu Tia tadi, apa yang diharapkan dari pertanyaan tadi? Terima kasih Bu Lili. Di sini indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang efektif. Menurut saya di sini ada beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coach yaitu Ibu Susi, sehingga memunculkan ide-ide yang segar untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Susi. Tadi saya sudah melihat adanya ide-ide baru dari Bu Susi mengatasi anak yang selalu terlambat datang ke sekolah. Nah, beberapa solusi yang dilakukan oleh Ibu Susi di sini yaitu yang pertama dengan memberikan nasihat kepada murid tersebut. Yang selanjutnya dari solusi ini yang pertama belum nampak kemajuan dari seorang murid ini. Nah, selanjutnya Ibu Susi ini akan melakukan pemanggilan anak itu secara individu dan juga nantinya membawa atau memanggil orang tua murid ini untuk menanyakan bagaimana sebenarnya keadaan murid ini yang menyebabkan dia selalu datang terlambat ke sekolah. Oke, ya, berarti sudah ada terlihat harapan-harapan dia dari pertanyaan dia ya.
Nah, sekarang setelah melakukan kegiatan coaching, berarti dia sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach dan mencoba mengembangkan potensinya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Tia kembangkan? Atau kompetensi apa yang akan Ibu Tia tingkatkan? Ya, Ibu, untuk kegiatan coaching selanjutnya, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif dan kehadiran penuh agar tercapai atau lebih baiknya kegiatan coaching ke depannya. Dan mudah-mudahan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot juga bisa saya tingkatkan lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya. Sehingga dengan adanya ketiga capaian ini, kita akan bisa menjadi seorang coach yang benar-benar bisa menjadi pendengar bagi seorang coach. Oke, terima kasih Ibu Tia dan Ibu Susi atas kegiatan yang telah dilakukan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Tia dan Ibu Susi, dan berkata dari saya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Lili dan Ibu Tia? Alhamdulillah sehat. Pada siang hari ini kita akan melakukan latihan praktik coaching, di mana di sini saya Susi Suryanti sebagai pengamat, Ibu Lili sebagai coach, dan Ibu Tia sebagai coaching. Dan untuk memulai kegiatan coaching ini, kita akan memberikan beberapa rubrik pertanyaan. Pertama, kita akan melihat alur kita dalam proses coaching yang akan Bu Lili sampaikan. Nah, dalam alur kita ini ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, untuk pelaksanaan coaching ini, kompetensi apa yang sudah Ibu Lili miliki dalam kegiatan coaching yang akan kita laksanakan? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama yaitu kompetensi kesadaran penuh. Yang kedua yaitu sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang sudah Ibu Lili miliki, yaitu pendengar aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang paling menonjol yang akan Ibu Lili laksanakan? Dari 3 kompetensi coaching yang akan saya laksanakan, ada 1 yang khusus akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu observasi tentang pertanyaan atau kalimat-kalimat yang berbobot untuk menggali identifikasi kepada coaching. Baik, berarti Bu Lili akan mengembangkan kalimat untuk pertanyaan yang berbobot. Nah, apa indikator keberhasilan dari pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching yang Ibu Lili laksanakan? Harapan saya setelah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, coach bisa mengembangkan atau bisa mengembangkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan coach yang saya ajukan, sehingga tergali segala identifikasi atau permasalahan yang ada pada kegiatan coaching pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Lili. Ibu Lili sudah siap untuk melaksanakan coaching? Dan jadi sekarang waktunya Bu Lili dan Bu Tia untuk melaksanakan coaching. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya akan melakukan latihan coaching dengan coach saya sebagai coach, Lili, dan sebagai coachnya adalah Ibu Tia. Assalamualaikum Ibu Tia. Waalaikumsalam Ibu Lili. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, siang hari ini saya sehat. Mana kabar Bu Lili sendiri? Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana ini? Apa yang mau akan dibicarakan? Kemarin kan sudah informasi melalui WA. Katanya ada yang mau dibicarakan. Saya
ya. Mm-mm. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita nih kepada Ibu Lili terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas saya. Oke, terkait dari permasalahan itu ya. Sekarang saya mau menanyakan dari sesi kan kita lagi ngadain coaching ini, apa tujuan yang ingin dia capai dalam Saya capai dalam kegiatan coaching ini, saya ingin dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya terutama dulu. Oke, nah kalau memang itu tujuan itu iya, sekarang saya mau menanyakan apa permasalahan atau topik apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ya, di sini untuk permasalahan yang saya hadapi di sini itu saya kesulitan di dalam menghadapi murid yang selalu berbicara ketika saya menjalankan pembelajaran di kelas. Oh, berarti dia mengungkapkan permasalahan tentang kesulitan hidup ya, menghadapi siswa yang berbicara tidak jelas setelah ibu menerangkan atau sedang ibu menerangkan pembelajaran. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahap identifikasi dari kesulitan ibu. Apa saja yang kan dari kesulitan itu kan ada kesulitan ibu dalam menghadapi siswa. Nah, apa saja kesulitan yang ibu hadapi tersebut? Apa saja yang ibu? Dari kesulitan yang hadapi ini, mungkin sebelumnya permasalahan saya ini, kenapa saya melihat permasalahan ini mungkin sebelumnya kegiatan saya tidak menarik bagi anak di dalam kelas, dan mungkin penggunaan metode pembelajarannya yang memang kurang bervariatif sehingga menyebabkan konsentrasi anak ini kurang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan yang sudah saya lakukan itu hanya berupa kegiatan ice breaking di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya sebatas itu yang baru saya lakukan dulu. Tapi ada juga yang dilakukan. Yang pertama, mungkin ibu merasa metode itu salah ya. Kemudian mungkin anak bosan. Tapi kan ibu sudah melakukan SBK. Adakah kegiatan lainnya ibu? Nah, untuk kedepannya ini Bu Lili yang ingin saya kembangkan gitu, saya akan menciptakan mungkin mulai menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini yang akan saya lakukan pertama kali mungkin dengan mengubah metode pembelajaran yang akan saya lakukan. Biasanya saya hanya menggunakan metode ceramah aja kepada murid, sehingga menyebabkan murid saya ini bosan ketika pembelajaran. Untuk kedepannya saya akan mencoba beberapa metode pembelajaran, misalnya dengan melakukan metode pemberi tugas, metode demonstrasi, yang mana kegiatan ini langsung melibatkan anak di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin dari kegiatan ini bisa membuat anak itu fokus di dalam pembelajaran apa yang akan saya berikan. Berarti ibu sudah ada solusi-solusi yang ibu akan lakukan. Nah, dari solusi dari masalah solusi yang akan dilakukan ada hambatan atau hambatan yang masalahnya yang akan ibu hadapi. Mungkin kalau untuk hambatan ya Bu Lili, di sini mungkin keterbatasan waktu saya mungkin di dalam menyiapkan perangkat pembelajaran bagi murid-murid saya. Kalau untuk hambatannya, selebihnya mungkin penggunaan media pembelajaran yang kurang memadai mungkin Bu Lili, sehingga permasalahan ini masih terjadi gitu. Jadi itu menambah mungkin di permasalahan yang paling terhambat itu mungkin di bagian media pembelajaran. Nah, apakah prioritas utama dari permasalahan media pembelajaran ini? Prioritas utama apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dikembangkan? Ini yang akan saya kembangkan pertama-tama itu dengan menciptakan media pembelajaran yang bervariatif kepada peserta didik saya, yaitu juga dengan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kenapa saya memilih media pembelajaran yang
melibatkan anak langsung di dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya prosedurnya yang saya lakukan hanya berupa pemberian tempat kerja aja kepada anak. Nah, mungkin mereka bosan ya di dalam kegiatan hanya menggunakan lembar kerja saja. Nah, di sini yang akan saya lakukan ke depannya dengan menyediakan media pembelajaran itu dengan memanfaatkan bahan-bahan Muspar dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contoh dari bahan Muspar yang akan saya gunakan misalnya jadi dengan bidang kering, batu-batuan, karang, dan juga dengan ranting kayu misalnya. Nah, untuk kegiatan ini kita langsung melibatkan anak untuk melakukan kegiatan dengan memanfaatkan bahan-bahan Muspar itu secara langsung, sehingga nanti menyebabkan anak ini mungkin fokus di dalam pembelajaran yang akan menyebabkan kegiatan pembelajaran di kelas ini akan berjalan secara baik. Oke, kita sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Dari langkah-langkah yang Ibu Tia lakukan, apakah ada dukungan atau dibutuhkan nggak dukungan orang lain atau bagaimana? Mungkin kalau untuk dukungan itu sangat diperlukan ya Bu Lili ya. Kita membutuhkan dukungan terutama tentu dari kepala sekolah kita dan selanjutnya juga dari rekan-rekan kita dari kelas lain. Kenapa? Karena kita nanti dapat melakukan bertukar pikiran lah ya Bu Lili ya di dalam menyiapkan pembelajaran seperti apa yang tetap kita terapkan bagi peserta didik kita. Oke, kita ada dari kelas sekolah ya. Apakah ada dukungan lain dari luar sekolah? Mungkin kalau dari luar sekolah, jadi kita bisa mengajak orang tua untuk terlibat di dalam kegiatan pembelajaran anak, ya, sehingga nantinya akan ada kerjasama yang bagus dari guru, anak, dan juga orang tua di dalam proses pembelajaran. Oke, berarti Ibu telah terlihat solusinya ya, dukungan dari orang tua, dukungan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah. Nah, sekarang berarti setelah Ibu melakukan langkah-langkah tersebut, berarti kan ada suatu kegiatan yang Ibu akan Ibu lakukan ke depannya bagaimana? Kedepannya, tentunya dengan sesuai dengan tujuan yang saya harapkan tadi ya, saya akan menciptakan media pembelajaran yang variatif saya dan juga Oke, berarti menerapkan media pembelajaran dan berdiferensiasi sehingga anak-anak tadi yang permasalahan tadi itu ya, karena anak-anak katanya selalu bosan atau selalu tidak memperhatikan ya pembelajaran. Nah, bagaimana tindak lanjut Ibu selanjutnya dalam kegiatan yang telah melakukan langkah-langkah yang solusi yang dapat tadi itu bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Penggunaan saya selanjutnya mungkin Bu Lili untuk Bu Lili saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan menyiapkan mungkin perangkat pembelajarannya, media pembelajarannya, dan juga metode pembelajaran yang akan saya ajarkan di dalam kelas. Oke, ya berarti mudah-mudahan berhasil ya Bu Tia langkah-langkah yang akan dilakukan. Semoga tambah semangat, anak-anak tidak lagi bosan belajar dengan Ibu Tia, sehingga langkah-langkah pembelajarannya rancang tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, demikian Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Lili dan Bu Tia sudah melaksanakan praktek coaching pada kesempatan kali ini. Jadi dari pengamatan yang saya lihat tadi, saya lihat Bu Lili sebagai coach sudah melakukan alur fitrah, sudah mengiring Bu Tia untuk menemukan permasalahannya dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian Bu Lili juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memancing solusi dari Bu Tia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang Bu Tia, Bu Lili, dari indikator tadi apa yang sudah nampak dari proses coaching yang Bu Lili kerjakan tadi? Ya, dari coaching yang saya lakukan Bu, saya merasa solusi saya ya Bu ya, kesadaran penuh saya sudah melakukan. Kesadaran penuh yang kedua yaitu pendengar aktif. Saya sudah melakukan pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin itu yang akan lebih saya kembangkan lagi.
karena saya masih merasa kurang dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Jadi mungkin yang akan lebih saya tingkatkan lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, lebih baik lagi. Ya. Jadi pertanyaan yang berbobot yang ingin Bu Lili tingkatkan. Iya. Berarti yang mendengarkan aktif itu sudah mantap sekali ya Bu Lili. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Lili setelah melakukan coaching ini? Saya merasa setelah melakukan coaching ini, saya sebagai coach ya Bu ya, saya sudah merasa menggali informasi seluas-luasnya ke Ibu Tia, sehingga Ibu Tia bisa membayangkan solusi apa yang akan dia lakukan. Jadi sangat membantu. Sangat membantu rasa-rasanya. Tapi kemungkinan mungkin dengan banyaknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, mungkin lebih banyak lagi langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh Ibu Tia. Ada lagi kompetensi yang ingin ditingkatkan? Tapi kan satu pertanyaan yang berbobot, Iya. mendengarkan penuh. Iya. Kompetensi yang satu lagi apakah bagaimana? Mungkin dengan saya tingkatkan yang pertama dari 3 kompetensi itu mungkin lebih banyak kesadaran penuh, lebih pendengar aktif mungkin lebih konsen. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin harus lebih baik lagi supaya bisa menggali informasi lebih banyak lagi. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Lili mampu menjadi coach bagi rekan sejawat baik di sekolah maupun di lingkungannya. Mungkin itu kegiatan coaching kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Lili dan Bu Tia yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan coaching kita hari ini. Banyak maaf